dia cara Sultan menikmati jajanan pinggir jalan. Pakai McLaren tapi bohong. Kita sekarang di Ciragil. Mau cobain program baru nih, namanya Kuliner Legendaris. Ini udah lama banget, dari gua kecil, dari gua SMA udah ada nih Bapak. Udah puluhan tahun jualannya. Cuman dagang satu, gado-gado Ciragil. Yuk, pesen gado-gado Pak. Boleh Pak. Pesen satu Pak. Jangan Pak, saya nggak kuat. Ya sedikit aja biar ada gigit-gigitnya. Ada gigit-gigitnya Pak, dikit. Ini jadi namanya gado-gado apa Pak sebenarnya Pak? Sebetulnya nggak harus Ciragil Karena adanya di Ciragil. Wah, kita disapuin nih. Iya, soalnya banyak telur. Nah ini dia nih, jadi jajanan harus bersih. Nggak boleh banyak telur, banyak laler ya. Ya Kak, ya Kak. Ini ada kakaknya, baik banget nih bapaknya. Ini anak, ini bapak nih anak nih Pak. Ini bapak nih anak. Jadi ini usaha keluarga Pak ya. Keluarga apa usaha bapak ya? Keluarga Pak ya. Sekeluarga kan. Saya tapi mau pesen nggak pakai itu Pak, kangkung Pak. Oh? Kangkungnya nggak usah. Ya. Jadi ini karena gua nggak bisa makan kangkung, jadi toge, tahu, tempe, timun, labu siam, kentang, sikat, sama telur pasti. Asal ada rasa aja? Ya, cabenya? cabenya betul, asal digigitan aja dikit Pak. Bapak dagang dari tahun berapa Pak? Saya jualan dari tahun 76. 76? Pertama di Setan situ. Oh bukan di sini, pertamanya nggak di sini dari tahun 76. Terus 78 pindah ke Dirgantara, Jalan Iskandar 1. Oh, 78 Sekarang jadi pindah. Ambara. Oh iya, Ambara betul. Ya, Dulu kan pesawat Pak situ, hanggar. betul. Bukan Dirgantara sini. Oh, di antara yang sini, kapal, STM kapal. Ya, iya. Oke, STM kapal. Mungkin banyak tawuran, bapaknya pindah, jadi ke sini kecil lagi. Karena sana dibangun, Oh, dibangun. terus saya Pindah ke sini. dapat di sini. Jadi di sini tahun berapa persisnya kalau di Jadi sini? 90. Oke, jadi tahun 90 ke 2000, 30 tahun Pak ya. 30 tahun Bapak jualannya ini doang nih Pak. Ini aja udah mantep Pak ya, 30 tahun kuat juga Pak. Bapak ngulek 30 tahun Pak. Iya. Memang ada takdirnya. Itu tadi ada apa Pak? Gula merah berarti? Gula merah. Oh, jadi pakai gula merah nih, udah di mix Gula di merah, ya, udah dimasak, disaring. baru dipakai. Iya. Wah, amazing. Jadi harus Ini bedanya nih, ada gula merahnya. Mungkin gado-gado tempat lain nggak pakai. Bapak racikannya gula merah mantep. sih ada, mungkin yang lain cuman nggak dimasak. Nggak dimasak? Oh, Cuman oke. langsung digeprek aja. Digeprek? Oh ya sedikit gitu ya, secuil digeprek. Iya. Biar ada manisnya dikit ya. Tapi kurang nyatu Pak, kalau gini kan udah cair nyatu Pak jadinya. Iya. Mantep nih. Nah ini apa air ya? Air putih biasa Pak. Ini baru ini bapaknya yang ngeladenin. Di review orang lain bapaknya nggak ngeladenin. Spesial hari ini kita ditemenin bapaknya. Legenda. Supaya gue ikut melegenda nih, kayak bapaknya udah jadi legend. Kalau anak Jakarta pasti tahu nih. Kalau lu besar di era 90-an, lu masih SMA umur 15-16, tinggal di sekitaran Jakarta, Jabodetabek, Bogor mungkin enggak ya. Pasti tahu, pasti pernah kesini. Minimal lu pernah lewat dan denger gado-gado Ciragil. Bapak anak berapa Pak? 3, laki. Ini yang Bang Boy. Oh ini Iya, Boy. Mau Iya. ngaca habis 21, 25. Abangnya 100. Baru. berarti nomor 1, Nomor Bontot. Bontot. Yang nomor 1, Nomor 1 laki. Ya. Nomor 2, laki. Cewek. Oh cewek. Boleh Pak, di piring Pak, boleh? Oke. Udah ya? Oh mantep nih, ntar kita cobain. Sendoknya, oh itu. Kalau kerupuk pakai Pak? Pak. Kerupuknya kerupuk apa Pak kalau yang Kerupuk dipakai? biasa. Kerupuk yang mahalan. Malah orang nggak suka kerupuk mahal? Orang nggak mau. Pak. Kerupuknya berarti putih apa berwarna kerupuknya? Hah? Berwarna enggak. Putih, coba juga kita lihat. enggak. Oh iya, kerupuk. Kalau Cina, kalau yang merah-merah kan nggak mau kalau Cina. Iya betul. Yang pakai warna. Kerupuk merah lah ini mah ya. Taruh dulu Sini. tutupnya. Oh, Pegang Mak. kan begitu. Siap. Kerupuk mau dipisah apa campur? Campur aja. Udah cukup. Kalau mah kurang. Cukup. Nama aja. Mantep Pak. Cobain ya. Suap dulu nih. Kita cobain apanya dulu ya. Telur sama sayur ya. Kalau nggak suka kebangetan sih.
Kacangnya enak banget. Nih gue cari togenya nih. Gue cari toge sama apa ya? Toge sama apa nih namanya? Apa namanya? Sayur lah ya. Enggak. Bukan terong apa? Pare. Gue cobain toge sama pare tadi. Parenya enak. Jadi gigitan pahitnya tuh mantep. Lagi ya. Kalau lu suka gado-gado, lu coba ini kenapa? Ini bumbunya tuh rada manis kan. Ya, makanya gue minta sambal dikit, cabai dikit. Ini bumbunya tuh enak banget. Dia kayak apa ya? Kayak creamy gitu, nyangkut di mulut lu. Kayak nggak mau dibuka mulut lu kan. Kayak permen karet di dalam gitu. Lengket men semuanya. Gua tidak akan menemukan ini di tempat yang lain. Manis, pedas, creamy banget, lengket banget. Kayak gue bilang, kayak makan permen karet di dalam mulut lo. Tapi segini banyak nih permen karet, lu gigit, lu telan nih. Lu mampir ya, Ciragil. Carilah di Google Map, Ciragil. Di Gojek juga ada. Legend. Kuliner Legend ABG Jakarta tahun 90-an. Kita bincang-bincang sama mbak-mbak legend. Kak siapa kan namanya? Zizi. Kak Zizi. Sama Kak Zizi ini anaknya dari yang punya Ciragil. Anak berapa bapak? Ketiga dari 3 bersaudara. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Tadi gue tanya bapaknya, yang ini yang paling tomboy. Jadi anak pertama cowok, kedua cewek, yang ketiga Cewek lagi. tomboy. Jadi campuran antara anak pertama dan anak kedua. Kalau yang tomboynya aja secakep ini gimana ya enggak ya? Gue nggak tahu. Lu datang aja ke sini, lu beli, lu speak apa kayak sama bokapnya. Tapi anyway sudah taken kok anak keduanya. Gue udah nanya sama bapaknya tadi. Udah ada anak juga. Udah ada anak juga, jadi nasib lu sial. Lu nggak akan dapet jatah warisan. Jadi lu bantuin bokap nggak sih? Kalau di rumah sih ya kayak Bikin bumbu. Bikin bumbu bisa, bikin gado-gadonya pun bisa. Kadang ikut belanja juga. Oh iya, tadi gue sempat nanya sama bapak, katanya belanja ke pasar lu yang pilihin. Iya, yang pilih, yang milah-milah yang mana yang bagus, mana yang enggak. Mana yang segar ya? Iya, mana yang fresh. Jadi tiap hari itu sayurannya juga harus fresh. Iyalah, gado-gado kan jualannya sayuran. Tapi menurut gua semuanya fresh. Yang paling ngeri nih menurut gua nih nih. Kacangnya. Lontongnya orang ada yang suka ada yang enggak ya? Ya kadang kalau penggantinya lontong mereka main nasi. Nasi iya, tapi kalau kacangnya sih gua bilang nggak ada yang nggak suka sih. Udah ngeri nih, lu kayak makan permen karet gitu ya. Lengket, legit, enak, manis. Cuy. Lu kuliah apa sekolahnya? Kuliah Di mana? juga di UHAMKA deket Oh. Gandaria. Geng Muhammadiyah. Ya betul Muhammadiyah. Anak Jaksel banget. Anak Jaksel. Jadi dia jualan di Jaksel ya, anak Jaksel, nongkrongan Jaksel. Lahir Jaksel. Jaksel ya. Ini mau warisin bapak nggak? Betul. Jadi yang megang ya nanti ya? Iya insya Allah. Jadi minggu depan baru mau buka cabang. Cabang. Di rumah tendean. Jadi kenapa gue ngobrol-ngobrol? Karena gini, banyak yang udah jajanan atau makanan legendaris tuh hilang karena nggak ada penerusnya. Jadi kita harus kenalan sama calon penerus ini. Ini kan udah jadi warisan kuliner Indonesia nih. Kalau ada bukunya, kalau ada teman-teman yang memang pegiat pembuat buku, harus ada nih gado-gado Ciragil supaya sepanjang tahun, sepanjang Indonesia masih ada, Ciragil harus tetap ada karena udah jadi bagian warisan bangsa ya. Bukan kecap bango doang, nah ini juga udah jadi warisan bangsa. Apa sih lu, apa nih teman-teman lu gitu, tahu lu yang dagang gitu gimana sih perasaan lu nggak ngaruh ya? Enggak sih. Pasti nanya kan, lu, Iya. gue beli dong gitu. Iya ada Diskon sih dong, diskon. beberapa teman-teman nggak perlu diskon sih datang aja. Nyebut nama juga langsung dikasih. Oh ya oke. Jadi ada passwordnya ya? Ada passwordnya. Passwordnya. Jadi ada kadang-kadang teman juga ada yang mau gitu. Oh ya udah gue putin aja atas nama siapa tinggal bilang aja. Oh, Nanti dikirimin. makanya lo harus temenan sama dia supaya dapat harga bagus. Ya. Nggak main diskon, harga spesial. Iya. Bukan spesial lagi sih Oh. free. Wah tuh, gila nih. Menurut gua patut dicontoh.
Karena bapaknya udah dagang 30 tahun. Rasanya nggak berubah, yang beli sini pejabat semua ya. Ya. Jadi lu kan tahu ya, pejabat nggak bisa diganggu-ganggu rasanya. Ngedumel. Ya, jadi Bete kalau dia seharian. komplain ya langsung komplain gitu. Dia kan bayar mahal, biasa gitu ya. Apalagi yang naik McLaren kan, Iya, bayar mahal. Kalau dikasih kurang apa, padahal nggak kurang ya. Ya. Sebenarnya kan, aku tadi cerita sama Bapak, kalau kangkung nggak ada gimana? Kan mau nggak mau diganti gitu. Jadinya diganti bayam. Dia bayam orang nggak gitu suka apa gitu cocok, tapi ya pada saat ini ya Indonesia masih kekurangan bahan itu. Dan kita nggak mungkin kasih yang nggak seger kan? Iya. Yang segernya bayam, ya kasihnya bayam. Tapi mostly pasti selalu kangkung. Gue nggak makan kangkung nih karena gue asam urat. Tapi sebenarnya gue juga nggak boleh makan kacang ya. Tapi gue makan juga. Karena gado-gado nggak ada kacang lu kayak apa ya? Lu kayak makan nasi nggak ada lauknya gitu, plain aja. Nah ini enak banget sih. Kan udah 30 tahun nih. Ada yang ekstrem nggak sih cerita lu dagang nih, bapak lu dagang atau lu dagang? Ada, dia minta cabai 13. Waktu itu cabai pas lagi mahal-mahalnya banget. Oke. Itu ya. Jadi tolong pejabat-pejabat ini dilema nih. Kepala Bulog dan saudara-saudara pengimportir, dilema pedagang mengenai cabai. Kita cabai nggak bisa kurang, malah nambah ya. Iya. Harganya susah nambah. Jadi, Cabainya nambah terus harganya. Benar. Kalau bisa harga cabai segitulah. Kan kita nggak mungkin dagang ini hari ini sekian puluh ribu, besok naiknya. Orang kan bingung ya. Masa harga kita ganti tiap hari, diketikin tiap hari. Bisa. Ya namanya customer, permintaannya mereka harus Oh iya. Gua tadi ada dengar lagi lo ada customer nongkrong di pagi sampai malam ya. Iya, itu zaman-zamannya tahun berapa ya? 2005-an deh kalau nggak salah. Itu generasi 90-an yang lagi galau itu. Jadi teman-teman yang tahun 90-an lagi galau kayaknya ya, nongkrong di sini ngingat masa muda nggak mau pulang-pulang dari jam 12 siang. Dari sebelum Bapak Buka. Jam berapa buka? jam 10, Bapak lagi prepare ya. Nggak kan? 10 pagi buka dia udah ada. Pulang jam 12 malam. Enggak, jam 5. Jam 5 kan Bapak memang Udah selesai. jamnya pulang. Pulang jam 5. Ngapain ya? Apanya? Dia markirin Iya. kali. Dia tuh ngobrol aja, makan, ngerokok. Terus ngobrol lagi. Itu ngobrol Oh aja. enak juga ya. Gue juga mau dong punya pelanggan kayak gitu. Jadi beli terus, Iya, betul. gado-gadonya, ngobrol terus gitu ya. Kayaknya dia lagi mencari inspirasi Iya, ya. betul. Apalagi yang ekstrim gitu yang lo temuin sendiri deh, yang lo rasain gitu. Ada sih yang minta sayurannya doang gitu. Tapi nggak pakai. Nggak pakai gorengan. Oke. Ada yang mintanya cuman pakai gorengannya doang. Loh, Jadi isinya itu cuman gorengan. gorengan, tempe, tahu, kentang, udah. Cuman itu aja, sayuran dia nggak pakai. Oh, Jadi macam-macam sih selera customer gitu. Ada yang nggak suka kare, oke. ada yang nggak suka toge, ada yang nggak suka kangkung. Gitu. Ada yang ngeprank nggak? Ada yang ngeprank nggak? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Beli di Gojek nggak jadi gitu. Nggak ada. Alhamdulillah kita dari pertama GoFood nemuin juga Maksudnya belum. bikin ya. Soalnya orang baik. Makanya kalau dikerjain mungkin lu pikir-pikir jangan-jangan lu kurang baik orangnya. Tadi orang baik siapa yang mau ngerjain? Males dia ngerjainnya juga ya. Jadi alhamdulillah semenjak GoFood Ojek online ada ya? Online ada, kita nggak pernah kayak prank-prank gitu nggak. Nggak ada. Terus gue tanya bapak juga tadi ramai ya. Iya. Online-nya ramai, offline-nya ramai. Dari tadi gue di sini nggak pernah berhenti nih. Itu kan nggak semuanya orang tahun 90-an, ada anak-anak muda juga yang beli. Terus pejabat-pejabat juga beli. Mungkin beli mampir sebentar atau ajudannya ke sini ya. Ajudan tadi barusan ada ajudan sih yang kadang mereka juga GoFood. Iya, Online. ya udah apa nih? Ini enaknya kuliner legend bro. Jadi orang tuh bukan cuma rasanya, tapi kenangannya. Jadi kita belinya dua nih, rasanya enak sama kenangan masa lalu lo. Mungkin masa lalu lo masih kelam, tapi ditemani oleh gado-gado Ciragil. Sekarang udah tobat, pengen ditemani lagi oleh gado-gado Ciragil. Jadi makanan itu fungsinya banyak, mengenyangkan pikiran dan mengenyangkan hati, mengenyangkan perut yang paling utama. Fungsi utama jangan lupa ngenyangin perut. Ini kenyang loh, padahal kayaknya porsinya nggak banyak ya, tapi kenyang. Jadi seperti premis gue di review makanan sebelumnya, jangan tanya harga deh, tanya rasa, karena harga nggak bohong ya. Rasa juga nggak bisa bohong. Lu bohong-bohongin harga, rasa nggak nemu. Jadi rasa sama harga tuh harus bareng memang, karena bahan-bahan segar kan nggak murah. Ada 1000 timun, lu cuma pilih 100, karena 900-nya udah nggak masuk yang segar. So, teman-teman, ikutin kita semua terus selalu bersama nih di Kuliner Legend. Kita akan ketemu Kuliner Legend Jakarta, Jabodetabek.
Tapi nggak selalu itu, karena kan kita Mister Borong, harus ada sesuatu yang diborong. Tapi harus ada sesuatu yang diceritain mengenai kuliner dan kenapa kuliner itu bisa bertahan. Kuliner ini bisa bertahan puluhan tahun karena satu, bapaknya konsisten dengan kesegaran rasa, kesegaran bahan, enaknya rasa, dan bapaknya baik banget, humble banget. Bahkan ada orang mau review nih tempat, kalau bapaknya diatur-atur dengan caranya dia supaya sosmednya dia naik, dia nggak mau. Dia maunya ya gue begini nih, Ya, apa adanya. Jadi jangan suruh-suruh gue yang lain. Emang kita acara TV kan gitu. Which is jarang loh orang mau gitu. Biasanya orang mau diatur-atur demi pansos. Kalau bapak ini nggak, keren, thumbs up. Kita akan ketemu lagi di Mister Borong 78. Bisa nggak gini, Mister Borong 78. Kasih susah nih. Ya, nggak bisa jempolnya nyangkut. Ini? Iya, Oke. Mister Borong 78. Mister Borong 78. Nah ketemu, bye-bye. Bisa nggak gini, Pak? Bapaknya 5.